prediksi soal SKB CPNS perawat terampil. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENP-ENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya, tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Pertama, praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan PK budaya. Soal 1. Seorang pasien berusia lanjut yang berasal dari budaya konservatif sedang dirawat di bangsal perawatan dan merasa tidak nyaman dengan perawat yang bertugas karena perawat tersebut berbeda jenis kelamin. Pasien ini menolak beberapa prosedur keperawatan yang dianggapnya tidak sesuai dengan keyakinan dan budaya yang dianutnya. Sebagai perawat, tindakan apa yang paling tepat dalam situasi ini? Untuk menghormati prinsip etik, hukum, dan sensitivitas budaya dalam praktik keperawatan. A. Meminta pasien untuk menerima perawatan sesuai standar rumah sakit. B. Menghormati keinginan pasien dan mencoba mencari perawat yang sesuai dengan preferensinya. C. Melaporkan situasi tersebut kepada manajemen tanpa memberi penjelasan kepada pasien. D. Memaksa pasien untuk menerima perawatan karena kesehatannya terganggu. E. Mengabaikan permintaan pasien dan melanjutkan perawatan seperti biasa. Jawaban B. Pembahasan. Dalam praktik keperawatan, menghormati nilai-nilai budaya dan keyakinan pasien merupakan bagian dari prinsip etik dan hukum dalam memberikan perawatan. Pilihan B menunjukkan sensitivitas terhadap budaya pasien yang akan membantu meningkatkan kenyamanan mereka dan mendorong penerimaan terhadap intervensi kesehatan. Dengan mencari perawat yang sesuai atau menawarkan alternatif lain, perawat menunjukkan sikap profesional yang peka budaya dan menjaga etika perawatan. Kedua, area praktik keperawatan profesional. Soal 2. Sebagai perawat di ruang perawatan intensif, Anda sedang merawat seorang pasien yang baru menjalani operasi besar. Pasien tersebut berada dalam kondisi yang membutuhkan pemantauan ketat. Setelah melakukan pemeriksaan tanda vital, Anda mendapati adanya perubahan signifikan pada tekanan darah dan saturasi oksigen pasien. Langkah selanjutnya apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kualitas perawatan pasien? A. Memberikan obat penurun tekanan darah tanpa konsultasi. B. Menginformasikan kondisi pasien kepada keluarga terlebih dahulu. C. Segera mencatat perubahan tersebut dalam rekam medis dan melaporkan kepada dokter penanggung jawab. D. Mengabaikan perubahan sementara karena pasien tampak stabil. A. Menunggu hingga waktu pemeriksaan berikutnya untuk evaluasi lanjutan. Jawaban C. Pembahasan. Pemantauan tanda vital yang akurat dan pelaporan perubahan signifikan kepada dokter adalah bagian dari praktik profesional keperawatan, khususnya dalam pengaturan intensif. Mengabaikan perubahan ini dapat membahayakan pasien, sementara langkah proaktif yang diambil perawat akan meningkatkan keselamatan pasien. Pencatatan yang tepat dalam rekam medis juga penting untuk komunikasi tim dan akuntabilitas. Ketiga, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Soal 3. Dalam program pengabdian masyarakat, seorang perawat ditugaskan untuk melakukan edukasi kesehatan kepada komunitas di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Edukasi tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka secara mandiri. Pendekatan apa yang sebaiknya digunakan perawat agar edukasi tersebut efektif dan berkelanjutan? A. Menyampaikan materi edukasi satu arah tanpa interaksi masyarakat. B. Memberikan informasi dalam bentuk poster yang dipasang di tempat umum. C. Menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. D. Menetapkan aturan kesehatan tanpa melibatkan pemimpin komunitas setempat. E. Menyampaikan informasi hanya pada orang-orang tertentu yang dianggap lebih paham. Jawaban C. Pembahasan.
Pendekatan partisipatif memberdayakan komunitas dengan melibatkan mereka dalam diskusi dan keputusan terkait kesehatan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki pemahaman lebih baik dan kemandirian dalam mengelola kesehatan mereka. Dengan pendekatan ini, perawat tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan dan kepercayaan diri dalam komunitas untuk mempertahankan perubahan perilaku positif. Keempat, asuhan keperawatan medikal beda. Soal 4. Seorang pasien yang baru menjalani operasi besar mengalami peningkatan nyeri, mual, dan muntah beberapa jam setelah operasi. Selain itu, perawat mendapati adanya penurunan tekanan darah dan peningkatan frekuensi nadi. Tindakan perawat yang paling tepat untuk situasi ini adalah A. Mengajarkan teknik pernapasan dalam untuk mengurangi nyeri. B. Memberikan analgesik sesuai instruksi dokter tanpa menilai lebih lanjut. C. Memantau tanda vital secara ketat, melaporkan kondisi ke dokter, dan menyiapkan tindakan untuk kemungkinan komplikasi pasca operasi. D. Menunggu hingga pasien lebih stabil sebelum melaporkan tanda-tanda ini. A. Memberikan cairan oral untuk mengurangi mual. Jawaban C. Pembahasan. Tanda-tanda yang dialami pasien: penurunan tekanan darah, peningkatan frekuensi nadi, nyeri, dan mual menunjukkan kemungkinan terjadinya komplikasi pasca operasi seperti perdarahan atau infeksi. Langkah terbaik adalah memantau tanda vital secara ketat dan segera melaporkan temuan ini kepada dokter untuk tindakan lebih lanjut. Analgesik dapat diberikan, tetapi menilai kondisi pasien terlebih dahulu adalah prioritas untuk menghindari penundaan penanganan komplikasi serius.